Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala limpah nikmat karunia rahmat taufik hidayah dan inayahnya lah pada malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Baitur Rahman dalam rangka silaturahmi, dalam rangka pengenalan dan pemaparan program kerja pengurus PKM Masjid Baitur Rahman periode 2022-2025. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke maharibah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini digolongkan dalam umat beliau dan insya Allah mendapatkan syafaat yang di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Bapak Martin Hidayat beserta pengurus. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Ketua Dewan Syuro atau yang Bapak Asrul Aziz Lubis atau yang mewakilinya dan pengurus. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Ketua RW 12 Bapak Muhammad Denny walaupun belum hadir. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Ketua RT 01 sampai dengan RT 10 beserta pengurus. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati sesepuh bina sebuah tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di wilayah Perumahan Villa Mutiara Bogor 2, serta hadirin sekalian yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, mahabbah dan tajim kami. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, sebelum acara dimulai izinkan saya menyampaikan susunan acara pada kesempatan malam hari ini. Adapun susunan acaranya adalah yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan Ketua DKM Bapak Martin Hidayat sekaligus pengenalan struktur pengurus DKM Masjid Baitur Rahman periode 2022-2025. Yang ketiga adalah pemaparan program kerja DKM Masjid Baitur Rahman yang akan disampaikan oleh masing-masing koordinator seksi. Yang keempat adalah masukkan ide, saran dan gagasan dari jamaah dan warga. Yang kelima adalah doa, dan yang keenam adalah penutup. Demikian susunan acara pada kesempatan malam hari ini. Itu marilah acara ini segera kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan fadilah karomah suratul Fatihah acara ini dapat berjalan lancar. Acara ini dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Acara ini akan membawa keberkahan dan hidayah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadinati wa la kulli niyati sholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, acara proses kita buka bersama-sama dengan bacaan Alkitab Suratul Fatihah. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pengenalan struktur pengurus DKM Masjid Baitur Rahman periode 2022-2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Martin Hidayat. Untuk itu dengan segala hormat kepada Bapak Martin Hidayat kami persilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak-bapak jamaah Masjid Baitur Rahman, Bapak RW mungkin sedang dalam perjalanan, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Bapak RT T01 ataupun yang mewakili Bapak RT 02 dan yang mewakili Bapak RT 03 dan yang mewakili Bapak RT 04 yang mewakili Bapak RT 05 serta yang mewakili Bapak RT 06 beserta yang mewakili Bapak RT 07
beserta yang mewakili Bapak RT 08, beserta yang mewakili Bapak RT 09, beserta yang mewakili dan Bapak RT 010, beserta yang mewakili. Mari sama-sama kita doakan, mudah-mudahan beliau bisa menjaga amanah ini dan selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih hadirnya saya di sini, duduknya saya di sini adalah keinginan kita bersama. Tak lain dan tak bukan, ini amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kami menjalankan, menghidupkan kemakmuran Dewan Masjid Baitur Rahman. Jadi kami di sini bukan keinginan dari saya pribadi, karena memang Allah sudah perjalankan kita semua, terutama kami di sini. Mudah-mudahan kami semua pengurus Masjid Baitur Rahman periode 2022 sampai dengan 2025 bisa mengemban tugas, bisa memberikan hasil yang maksimal dan bisa menjalankan apa yang sudah menjadi program ataupun meneruskan dari pengurus-pengurus kita yang terdahulu, yang sudah memberikan masjid ini menjadi masjid yang megah, masjid yang luas. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa terus mempertahankan apa yang sudah ada. Amin. Allah ya rabbal alamin. Dan saya pun di sini diangkat menjadi ketua. Saya selalu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala demi umat, demi kemaslahatan umat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Selanjutnya kami ingin menyampaikan visi misi kami adalah ingin kerukunan itu terjadi dengan tertib administrasi, dengan tertib manajemen, karena saya pribadi ingin mengungkapkan bahwasanya kita diletakkan di bumi Allah, dalam hal ini adalah Villa Mutiara Bogor 2. Bukan keinginan kita ataupun bukan kehendak kita, tapi memang sudah rencana Allah Subhanahu wa taala. Di lingkungan kita di sini kita saling bersama di sini, masing-masing membawa keyakinan yang berbeda-beda. Tapi dengan adanya perbedaan, saya tidak ingin itu dimunculkan menjadi suatu masalah, Pak. Saya ingin apabila di lingkungan kita memang Allah sudah takdirkan dia hanya senang membaca Al-Quran, ada lagi kelompok lain dia senang membahas hadis, ada lagi dia senang bersolawat, dia senang mengaji keliling, ataupun dia senang dengan ibadahnya sendiri di rumah. Mari Pak, sama-sama kita tidak menyalahkan semua keyakinan itu, tapi kita harus saling memberi dukungan, kita harus saling memberikan yang terbaik untuk lingkungan. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwasanya barang siapa yang masih mengikuti ataupun menjalankan sunnah-sunnahku di suatu lingkungan, insya Allah lingkungan itu akan diberi keamanan, akan diberikan ketentraman. Dan apabila sebaliknya dalam lingkungan ini tersebut memadamkan ataupun saling menyalahkan sunnah-sunnahku, insya Allah lingkungan itu akan musnah, Pak. Jangan sampai itu terjadi. Jadi tujuan saya adalah kami sebagai pengurus Masjid Baitur Rahman ingin membangun kerukunan,
ketentraman lingkungan yang benar-benar mengikuti perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sifatnya dakwah lembut, ada yang sifatnya dakwah keras. Jangan selalu kita berpikir mereka itu salah, dikit-dikit salah, ini salah, itu salah. Saya berharap semua yang duduk di masjid ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk ke dalam masjid ini adalah orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepikiran ini adalah aku, ini adalah aku, ini adalah aku, ini adalah aku. Mohon izin, saya juga pribadi apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan, siap Pak untuk dikritik, untuk dikasih tahu, dengan tujuan adalah kebersamaan, mencapai kebenaran dan kerukunan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan keinginan ini adalah bukan keinginan saya pribadi, tapi keinginan kita bersama demi kerukunan umat yang ada di lingkungan Villa Mutiara Bogor 2. Dalam hal ini adalah masjid kita yang kita cintai, Masjid Baitur Rahman. Dan yang selanjutnya adalah saya ingin menyampaikan Pak, bahwasanya Masjid Baitur Rahman ini dikontrol langsung oleh Dewan Suro. Jadi kami pengurus TKM selalu ingin apapun program yang kami jalankan, apapun kegiatan yang akan kami laksanakan, mohon izin kepada pengurus-pengurus Dewan Suro untuk bisa membimbing kami, membimbing jamaah, membimbing umat dari sisi administrasi, dari sisi manajemen, dari sisi keibadahan ataupun kewilayahan. Jadi saya sampaikan kepada bapak-bapak semua jamaah bahwasanya kami melakukan program ataupun kegiatan bukan serta-merta kemauan kepengurusan DKM, tapi semua program ini ataupun kegiatan ini harus pengertian harus adalah wajib diketahui oleh kepengurusan Dewan Suro. Adapun Dewan Suro dalam hal ini beranggotakan 11 orang yang alhamdulillah masih diketuai oleh Bapak Asrul Aziz Lubis, dan sekretarisnya adalah Bapak Soni Purwanto. Adapun semua anggota ke-11 itu alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan mereka bisa aktif, mereka sehat, dipanjangkan umurnya. Itu yang akan saya sampaikan Pak. Jadi apabila ada sesuatu ataupun ada keinginan dari jamaah, dari warga, dari lingkungan, apabila kami melakukan hal-hal yang kurang berkenan ataupun sifatnya kurang baik dan tidak bisa menerima kehadiran kami persilahkan Pak langsung ke Dewan Suro. Demi tertibnya administrasi dan manajemen. Jadi apapun yang kami lakukan, kami katakan sekali lagi adalah semua persetujuan dari Dewan Suro. Tidak serta-merta kami menularkan program ataupun mengerjakan program, baik itu kegiatan yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan, itu harus disetujui dulu Pak oleh Dewan Suro. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwasanya apabila ada ketidakpuasan ataupun kekurangan dari kami sebagai pengurus, bisa Pak langsung menghadap ke Dewan Suro dengan 11 anggotanya.
Jadi di sini kembali lagi, biar tidak terjadi seolah-olah kita tuh punya pemikiran yang kurang bagus, yang kurang enak didengar, supaya kita bisa menciptakan sebuah kerukunan yang tadi kami inginkan, Pak. Jadi apapun keyakinan yang kita bawa, apapun keinginan yang kita bawa, mudah-mudahan dengan kita tidak saling menyalahkan, kita bisa hidup lebih tenang, Pak. Kita hidup bisa lebih nyaman. Ya, mungkin hanya itu keinginan kami sebagai pengurus yang saya bisa sampaikan kepada seluruh jemaah, baik itu Dewan Suro, Ketua RT, Ketua RW, maupun instansi-instansi yang lain. Kita bangun sama-sama wilayah ini, kita bangun sama-sama lingkungan ini. Selanjutnya saya akan perkenalkan kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman Villa Mutiara Bogor 2. Struktur pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman Villa Mutiara Bogor 2 periode 2022 sampai dengan 2025. Pelindung Ketua RW 12, Ketua RT 1 sampai dengan 10. Majelis Dewan Suro yang pertama Bapak Asrul Alubis sebagai ketua. Yang kedua Bapak Sony Purwanto sebagai sekretaris. Yang ketiga Bapak Usman Syah sebagai anggota. Yang keempat Bapak Syafruddin sebagai anggota. Yang kelima RM Muhradi sebagai anggota. Yang keenam Haji Cecep Suparman sebagai anggota. Yang ketujuh Bapak Nur Alam Syah sebagai anggota. Yang kedelapan Haji Acep Suherman sebagai anggota. Yang kesembilan Bapak Aminuddin sebagai anggota. Yang kesepuluh Bapak Ipit Sudrajat sebagai anggota. Yang kesebelas Bapak Abdullah Asy'ad sebagai anggota. Itu adalah Dewan Suro berjumlah 11 orang, Pak. Selanjutnya adalah ketua saya sendiri Martin Hidayat, dan wakil ketua adalah Bapak Giarta dari RT 02, sekretaris Bapak Dodi Hertanto dari RT 05, dan Bapak Sugeng Priyanto dari RT 05. Sedangkan bendahara adalah Bapak Sugeng Handoyo dari RT 08. Adapun bidang-bidang ataupun seksi-seksi koordinator, yang pertama adalah koordinator bidang peribadatan dan dakwah, diketuai oleh Bapak Mursidartono Hartono dari RT 05. Nanti beliau akan memaparkan program-program beliau serta keanggotaannya, Pak. Jadi beliau yang akan menyebutkan siapa saja anggotanya. Itu dari bidang peribadatan dan dakwah. Adapun dari bidang remaja masjid diketuai oleh Bapak Fadlian Syah dari RT 04. Nanti beliau yang akan memaparkan program-program serta keanggotaannya, Pak. Adapun yang ketiga adalah bidang peringatan Hari Besar Islam atau disingkat dengan PHBI, diketuai oleh Bapak Widodo Dimulyo dari RT 08. Program-program dan keanggotaan nanti akan dibacakan oleh beliau.
Yang keempat adalah bidang pembangunan dan pemeliharaan, diketuai oleh Bapak Hasan Nurdin dari RT 01. Adapun pemaparan program dan anggota-anggotanya nanti akan dibacakan oleh beliau. Yang kelima adalah bidang komunikasi dan humas, diketuai oleh Bapak Sutrisno atau Bapak Abdul Karim dari RT 10. Insyaallah nanti pemaparan program ataupun pemaparan anggota akan disampaikan oleh beliau ataupun yang diwakilkan. Yang keenam adalah bidang rumah tangga. Bidang rumah tangga diketuai oleh Bapak Setiono dari RT 07. Nanti Bapak Setiono akan memaparkan program-program dan keanggotanya. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, bidang sosial dan kemanusiaan, diketuai oleh Bapak Heri Siswanto dari RT 05. Adapun program akan dipaparkan dan keanggotanya juga akan disebutkan nanti, Pak. Jadi di sini kami mempunyai 7 seksi ataupun 7 bidang, 7 koordinator. Nah, di sini pun saya memberikan pembelajaran yang sifatnya kita sama-sama belajar untuk berorganisasi. Dan perlu bapak-bapak ketahui, terutama Bapak Dewan Suro dan bapak-bapak RT ataupun yang mewakili RW, bahwasanya saya memberikan tanggung jawab penuh, Pak, kepada ketua koordinator untuk melaksanakan program-program yang sudah diajukan dan sudah disetujui agar dijalankan dari awal hingga akhir dan bisa dipertanggungjawabkan kepada umat atau jamaah. Jadi sekali lagi saya memberitahukan kepada semua bapak yang hadir di sini ataupun nanti notulen akan kita sebarkan, bahwasanya saya memberikan tanggung jawab penuh terhadap koordinator untuk menjalankan program yang akan dijalankan dan sudah disetujui agar bertanggung jawab menjalankan kegiatan ataupun program dari awal hingga akhir dan bisa dipertanggungjawabkan kepada umat dan jamaah. Mungkin hanya itu saja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya mohon doanya kepada semua bapak. Mudah-mudahan kami bisa menjalankan tugas ini dengan amanah. Sekali lagi, mudah-mudahan kami mohon doa pada semua bapak-bapak yang hadir di sini maupun yang mendengarkan ini, semua pengurus kami diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk kemaslahatan umat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun yang salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.